di sistem thermal ini ya, jadi sampah ini kita gunakan sebagai bahan bakar. Jika mereka salah atau mereka membuang sampah tidak mengikuti aturan, mereka didenda gitu. Karena segala sesuatu adalah sumber belajar dan setiap tempat adalah ruang belajar, hari ini kita akan belajar kembali di Private Class. Private Class. Ya, hadirin di rumah di Semanbara Channel. Hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu akademisi dari kampus terkenal di Bali, yaitu Universitas Udayana, dan juga seorang praktisi di bidang bisa dikatakan pemerhati lingkungan hidup. Karena ini suatu yang berharga sekali bagi kita di Semanbara. Telah kehadiran seorang narasumber hari ini adalah Bu Made Pertiwi. Ya, Bu Made, silahkan kita akan ngobrol dengan di sini dan disaksikan teman-teman di rumah. Bisa diperkenalkan dulu Bu Made, dari mana dan sekarang di aktivitasnya apa saja? Silahkan. Baik, nama saya Nimade Pertiwijaya. Saat ini sebagai tenaga pengajar, jadi dosen di program studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Udayana. Asli dari Bali, dari Beleleng. Ya, nama beliau Pertiwijaya, tapi saya tidak hafal menyebutkan titelnya karena ada di depan, ada di belakang, dan di belakangnya juga tidak satu. Beliau Doktor Engineering, Nimade Pertiwijaya, ST, MSI, Engineer. Ya, itu ada 4 berarti titelnya ya, luar biasa sekali. Dan yang lebih luar biasa lagi, ternyata titel-titel tersebut tidak hanya didapatkan di dalam negeri tapi juga didapatkan di Jepang, Bu Made ya? Betul. Di Universitas Yamaguchi. Di Universitas Yamaguchi, Jepang. Ya, bisa cerita sedikit Bu sebelum kita ngobrol tentang lingkungan nih hari ini. Bisa cerita sedikit tentang bagaimana sih pengalaman pendidikan di Jepang ini bisa menginspirasi teman-teman di rumah juga. Ya, baik. Pengalaman pendidikan di Jepang ya. Jadi saya selama pendidikan itu total ada 4 tahun ya kurang lebih ya. Jadi saya di sana selama 5 tahun. Kemudian untuk studinya selama 4 tahun. Jadi ada master dan doktor. Ya luar biasa sih pengalamannya ya, karena sebelumnya juga saya dari sekolah ya, di tingkat sekolah kan ada di Bali, di Denpasar tepatnya, kemudian masuk kuliah, pengen tahu gitu ya, pengen ketemu teman-teman yang tidak dari Bali saja, akhirnya kuliahnya ke Jawa gitu kan, ke Surabaya di Universitas Erlangga. Kemudian dari situ penasaran lagi, pengen ketemu sama orang dari negara-negara lain seperti apa ya, jadi ikut program, kebetulan program double degree, jadi ada 2 gelar tadi untuk masternya, kemudian bisa melanjutkan ke Jepang. Jadi ke Jepang di Universitas Yamaguchi dengan program dari Kementerian Pendidikan, waktu itu beasiswa unggulan. Dan lanjut lagi karena masih betah di Jepang di program doktor ya. Selama di Jepang sebenarnya memang dari perbedaan ya, mungkin ya pertama perbedaan di sana ada 4 musim mungkin itu ya. Jadi ada 4 musim ya secara kondisi, jadi ada 4 musim di sana, berbeda dengan kita di sini musim panas terus ya. Jadi di sana ada musim dingin dan kondisi lingkungan juga ya yang sangat berbeda. Jadi saya ingat sekali ya ketika saya pertama kali mau masuk universitas, jadi kan masuk universitas sebagai mahasiswa asing ya ketika itu, kemudian ikut program internasional kita masuk asrama ya. Jadi kita masuk asrama di kampus, itu memang ada fasilitas untuk mahasiswa asing. Itu yang pertama diinformasikan adalah, jadi kita ditempatkan dalam satu ruangan, kita didudukkan, diberikan informasi terkait memilah sampah. Jadi sampah itu pengenalan pertama. Iya, itu pengenalan pertama saya ketika sampai sana. Saya masuk ruangan ya, dari bandara ya, dari bandara ke kampus masuk ruangan asrama. Jadi diperkenalkan memilah sampah, ingat sekali saya itu ya. Jadi karena kita dari luar ya, karena mereka tahu kita dari luar. Dari Indonesia kan ya, dari Indonesia ya, tidak semua memang ya, jadi ada beberapa dari berbagai negara ya, dari Cina, Korea, dari Eropa, Spain. Tapi gitu. Memang SOP mereka, ya memang SOP mereka ketika orang luar masuk dikenalkan dengan pemilahan sampah. Begitupun setahu saya mahasiswa yang baru masuk juga seperti itu.
Ya memang Dan itu. pemilahan sampahnya kita di sini ada organik dan anorganik Oh biasanya. iya, Kalau iya. di situ Ya di situ mungkin memang lebih banyak lagi sedikit dan ada harinya. Ya jadi organik ada harinya. Seingat saya hitungannya Selasa Kamis gitu ya. Terus yang anorganik ada Senin Jumat. Senin dan Jumat. maksudnya Senin Jumat. membuang Ada ke harinya untuk membuang penyalurnya, ke tempat ke tempat sampah. Ya, sampahnya. jadi tempat sampah yang ada di kampus. Jadi ada hari, kemudian kreseknya juga berbeda. Kemudian untuk botol dan tutup botol juga berbeda. Botol kan ada dipisah ya, botol, labelnya, tutupnya. Ya seperti itu lah ketika pertama masuk. Jadi luar biasa kita harus memperhatikan itu. Dan memang mungkin kalau dari tempat kuliah, fasilitas ya di luar memang ini ya artinya fasilitasnya lengkap ya, fasilitasnya lengkap, ruang kelas artinya ruang kelasnya juga bagus, kondusif untuk kita belajar ya memang. Kalau saya bandingkan karena saya juga sekarang mengajar kebetulan di kampus seperti itu ya memang dan sempat di universitas di sini juga. Ya memang mungkin mereka ada standar ya di situ. Jadi dari fasilitas termasuk juga referensi buku-buku ya gitu kita bisa dapatkan juga dengan mudah ketika kita di Jepang ya, dan memang ya menyenangkan ya apalagi untuk yang senang sama budayanya itu pasti akan jadi sesuatu yang berbeda ketika bisa kuliah di sana karena lihat langsung, bisa berbicara langsung gitu kan, menggunakan bahasa yang ada di sana. Referensi untuk di studinya itu berbahasa Jepang semua atau bahasa Inggris? Kebetulan karena programnya internasional, jadi memang mereka membuka program internasional itu dengan bahasa Inggris. Ya, cuma memang kita diberikan kesempatan untuk belajar bahasa. Kalau Bu Made sendiri? Iya, saya kebetulan menggunakan fasilitas belajar bahasa itu yang disediakan gratis oleh kampus ya. Sepertinya setahu saya semua kampus di Jepang seperti itu. Jadi memang ada yang apabila mau ikut program itu dulu, program bahasa dulu, baru kuliah dulu bisa. Berarti nggak masuk ke subjeknya? Ya, tapi jadi ada di pemantapan dulu 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian saya langsung course, kemudian sambil belajar bahasa karena ya kita masuk untuk beradaptasi ya. Jadi kita perlu belajar bahasa lah untuk bisa berkomunikasi juga dengan sekitar. Ya pengalaman yang berbeda ya, dan ketemu orang dari negara yang berbeda juga ya. Jadi kebetulan saya waktu itu yang masih muda karena waktu kuliah masih muda gitu, yang masih muda ke sana, yang ke sana kan ini ya kebanyakan itu dosen mungkin ya, atau sudah berkeluarga yang memang mau melanjutkan studi sebagian besar. Sedangkan Bu Made jadi ketika itu saya masih muda dari ya, S1. Ya dari S1 kemudian ke sana, jadi ketemu yang muda-muda justru kebanyakan dari negara yang lain, bukan Indonesia. Jadi bertemanlah dengan teman dari Cina, teman dari Korea, dari Amerika ya kan, dari Spain, dari Saudi Arabia, ya, dari Afrika juga ada ya. Jadi temannya yang muda-muda kebetulan dari negara yang berbeda. Jadinya lumayan jadi terbuka sekali wawasannya. Seperti itu sih. Mungkin itu sih pengalaman yang mungkin tidak bisa didapat di sini ya. Karena mungkin ada program internasional tapi mungkin tidak siswanya tidak dari berbagai negara. Nah di sana itu sih mungkin salah satu pengalaman yang luar biasa juga, dan tentunya dengan supervisor yang orang Jepang. Jadi di sana itu disiplin. Karena saya kebetulan orangnya agak malas-malesan gitu ya. Jadi di sana benar-benar tertempa di situ apa ya. Yang distigmakan ke orang Jepang, disiplin itu memang iya betul sekali. Jadi saya sudah sering sekali sebenarnya tertinggal bus gitu ya, tapi tetap saja di awal itu terutama terlambat karena terbiasa ya. Nah, terbiasa ya, nanti lagi 10 menit, lagi 15 terlambat 10 menit, 15 menit itu untuk kita kan ya ditunggu paling, ternyata tidak. Jadi kalau di sana jam 10 ya jam 10 udah jalan. Termasuk di perkuliahan. Itu salah satu menjadi culture shock-nya ketika masuk ke Jepang. Iya betul disiplin sekali memang. Ya. Ada hal-hal lain nggak yang kira-kira kemudian lagi menjadi istilahnya itu sesuatu yang wah kok beda banget ya ketika di sini? Selain disiplin, kemudian tadi juga salah satunya pengelolaan sampahnya yang masuk ke orientasi awal. Mungkin apa?
Makanan mungkin ya, makanan juga ya, makanan berbeda berbeda ya. ya, makanan berbeda ya. Jadi Nah rata-rata di situ mentahan semua kan? Sushi kayak gitu. ya mereka tidak terlalu banyak menggoreng makanan seperti itu. Ya jadi ya saya belajar lah beradaptasi. Jadi belajar juga mencoba. Mungkin ketika di Indonesia bahkan sama sekali tidak tertarik sebenarnya dengan masakan Jepang. Ketika di sini ya. Jadi ketika teman-teman itu makan makanan Jepang, saya lebih cenderung tidak ikut gitu karena tidak enak sepertinya. Ternyata ketika di sana kan mau tidak mau beradaptasi ya, mencoba Dan akhirnya makanan terbiasa, termasuk minuman di sana tidak ada yang manis. Kalau ada minuman manis itu berarti tidak sehat ya. Seperti dan itu sudah ya, menjadi mindsetnya orang di situ artinya ya itu terbiasa ya seperti mereka itu. ya sudah terbiasa dan saya membiasakan juga akhirnya. Jadi sepertinya memang jadi pola hidupnya lebih sehat juga dan lebih sering berjalan kaki juga di sana. Kemudian kalau mau berpergian jauh juga naik sepeda ke stasiun terdekat, terminal terdekat, menggunakan kendaraan umum. Ya itu ternyata bagus juga gitu ya. Dibanding kita mungkin di sini terlalu apa ya, Terbiasa inginnya yang dengan instan kendaraan ya. Jadi di sana memang ya jadi ada proses dulu, harus gayung sepeda dulu sampai stasiun terdekat baru naik bus atau naik kereta seperti itu ya. Mungkin itu sih pengalamannya ya. Tapi bagus pengalamannya sih menurut saya. Masuknya ada culture shock, kemudian di situ selama 5 tahun, 4 tahun pendidikan, 1 tahun bekerja sebagai researcher ya, Iya, dan akhirnya kembali iya. ke Bali langsung. Iya. Ada culture shock lagi nggak sih? Ketika masuk Bali itu? Waduh, kayak gini ya. Ya betul, memang ini juga saya dengar dari teman-teman yang lain juga banyak yang seperti itu ya. Ketika kembali ternyata ada culture shocknya lagi gitu ya. Terutama kita di sana terbiasa teratur, terus di sini lihat ada sepeda motor itu kan ya menyalip seperti itu. Belanja di warung nggak ada antrenya. Iya betul, Mau itu juga antre salah diserobot satunya. sama ini Ya. Dan mungkin dari ya mungkin tadi yang saya juga belum sampaikan pelayanan di fasilitas publik ya. Jadi memang berbeda dengan di sini ya. Mungkin artinya kita masih perlu meningkatkan itu dan ya itu sih mungkin ya yang berbeda. Jadi ya menyesuaikan lagi lah. Makanan juga menyesuaikan lagi ya dengan makanan di sini. Seperti itu sih. Iya. Iya. Ya, jadi begitu perjalanannya Bu Made Pertiwi ketika ke Jepang, kemudian tinggal di Jepang dan kembali lagi ke Bali dan melihat Bali yang hiruk pikuk seperti ini. Kembalinya di tahun berapa ya? Di 2019. Berarti sebelum pandemi. Ya, sebelum pandemi. Ya, betul sekali. Masih hiruk pikuk sesi 1 karena saat pandemi sempat sepi tuh di Bali. Iya. Jadi masih menemukan hiruk pikuk dengan pariwisatanya yang begitu glamor dan kesemrawutannya di Bali Selatan yang tidak bisa kita menutup mata juga melihat. Nah, sebagai seorang yang bergerak di bidang teknologi lingkungan, gimana sih seorang Bu Made ini? Saya panggilnya Bu Made atau Bu Pertiwi ya? Bu Made bisa. Seorang Bu Made ini gimana sih melihat ramenya Bali dalam pariwisata? Dari sudut pandangnya Bu Made. Iya memang saya lihat ini pariwisata di Bali ini masif sekali ya pertumbuhannya. Di satu sisi tentu positif ya untuk pertumbuhan ekonomi, tentu ini suatu hal yang positif. Namun kita sekarang kan berbicara keberlanjutan. Alangkah baiknya ketika ekonomi itu berjalan beriringan dengan pengelolaan lingkungan. Jadi pertumbuhan ekonomi juga terjadi, pengelolaan lingkungannya juga tetap terjaga seperti itu. Dimana kalau ya saya lihat saat ini pertumbuhannya terlalu masif, ya artinya pengelolaan lingkungannya belum dilakukan dengan baik gitu. Dia belum beriringan seperti itu. Misalkan dari penggunaan air tanah yang berlebihan, nah, itu kan berdampak juga ya berdampak terhadap penurunan muka tanah, terhadap penurunan muka air tanah dan mungkin akan terjadi intrusi. Artinya ada dampak terhadap lingkungan. Seperti yang terjadi di Jakarta juga ya. Seperti ya tepat sekali yang terjadi di Jakarta. Kita kan tidak ingin sampai seperti itu. Tapi sejauh ini Bali belum
Kalau menurut kajian secara ini? Kalau misalkan ini dilakukan terus ya tanpa ada pembatasan ya tentunya akan berdampak ya. Apalagi kita sudah lihat ada referensi yang menunjukkan ada intrusi yang terjadi di bagian selatan. Sudah terjadi. Ya sudah terjadi intrusi di bagian selatan. Dan ini kan sudah ada fenomena yang berubah kan, ada perubahan di situ dan ya harus kita perhatikan ya, tadi pemakaian air tanah itu saya lihat berlebihan untuk kegiatan pariwisata. Artinya ada juga kegiatan lain tentunya dari pembangunan ya di sektor lingkungan ini yang sebenarnya berkaitan dengan lingkungan seperti itu. Ketika dilakukan pembangunan ini akan pasti berdampak terhadap komponen-komponen lingkungan seperti mungkin tadi pembangunan apapun itu di luar pariwisata, industri pun seperti itu ya. Iya, industri pemukiman itu akan menimbulkan dampak dan seharusnya ada bentuk pengelolaan dan pemantauan yang dilakukan terkait dengan kegiatan pembangunan tersebut maupun nanti ketika sudah dibangun kemudian dioperasionalkan. Dan satu lagi sebenarnya ketika nanti lingkungan ini diperhatikan, karena kita kan di Bali nilai jualnya apa? Nilai jualnya kan alam yang ya kan selain budaya keindahan alam. Ketika ini lingkungan kita ini terjaga, ya berarti kan potensi kita juga potensi pariwisata kita juga semakin tinggi nilai jualnya seperti itu kan. Jadi sebenarnya bisa saling mendukung sebenarnya. Ya jadi mungkin untuk kedepannya ya artinya PR kita bersama juga ya, mungkin saya juga sebagai akademisi juga terlibat ya karena ini kan juga harus berupa integrasi ya. Jadi ya baik itu dari akademisi, pemerintah, swasta, masyarakat maupun organisasi masyarakat ya yang bisa sebagai penggerak seperti LSM seperti itu berintegrasi untuk pengelolaan lingkungan ini dan ya salah satu juga masalah yang bisa kita lihat langsung mungkin juga terkait dengan polusi ya karena ada kendaraan, jumlah penggunaan kendaraan yang semakin banyak, wisatawan juga lebih memilih untuk menggunakan kendaraannya sendiri ya. Kemudian juga sampah ini juga jadi perlu dijadikan perhatian ya, dengan semakin banyak orang yang masuk produksi sampahnya kan semakin meningkat juga seperti itu. Itu mungkin beberapa hal yang memang perlu diperhatikan dan artinya ketika kita memperhatikan itu, mengelola lingkungan dengan baik ya artinya keuntungannya juga untuk pariwisata lagi kembali seperti itu. Kita punya sesuatu yang bisa dijual dalam pariwisata itu. Iya, betul sekali. Nah, berbicara tentang sampah tadi, kalau kita melihat dari peran pemerintah ini, khususnya di pemerintah Provinsi Bali, sebenarnya kan sudah mengambil peran di situ. Ada Pergub, ada instruksi gubernur yang pengurangan timbulan sampah plastik sekali pakai, Pergub 97 ya kalau tidak salah, dan instruksi terkait dengan pengelolaan sampah berbasis sumber. Nah, dari sudut pandangnya Bu Madik, itu sudah efektif nggak sih sebenarnya? Baik, terima kasih untuk ini pertanyaannya. Jadi terkait dengan peraturan ya, jadi kebijakan. Menurut saya ini salah satu langkah yang baik sekali ya dengan adanya kebijakan terkait pengelolaan lingkungan khususnya sampah ya, pembatasan penggunaan plastik karena plastik kan memang sulit terurai ya, butuh waktu ratusan tahun untuk bisa mengurai sampah plastik dan apabila dibiarkan akan terus menumpuk kan seperti itu. Kemudian terkait dengan pengelolaan sampah secara mandiri. Nah, ini juga tentunya akan membantu dalam sistem pengelolaan sampah kita ketika ada pengelolaan yang dilakukan secara mandiri di sumbernya. Jadi dari segi kebijakan ini menurut saya suatu yang baik sekali. Jadi awal yang baik memang biasanya kita harus mulai dari ada peraturan yang ketat ya. Mungkin yang saya tahu juga di Jepang seperti itu ya. Mereka memulainya dengan ada peraturan memang dibuat seketat mungkin ya. Ketika mereka salah atau mereka membuang sampah tidak mengikuti aturan, mereka didenda gitu. Langsung ada dendanya. Iya, ada denda. Jadi benar-benar dibuat seketat itu ya. Jadi di awal mereka buat seperti itu sehingga masyarakat ya artinya ada proses perubahan perilaku di situ ya. Ya karena mungkin seperti itu ya karakter masyarakatnya ya. Kita kan memang melihat lagi karakter dari masyarakatnya ya di sini. Tapi artinya dengan ada kebijakan ini adalah langkah awal yang baik ya. Ya hanya mungkin ke depan ini adalah sistemnya
ya, bagaimana mungkin juga perlu ada pendekatan yang dilakukan ke masyarakat, kampanye, gerakan-gerakan yang memang memotivasi, mendorong masyarakat untuk mau memilah sampah seperti itu, mengolah sampahnya. Artinya keuntungan yang mereka dapatkan juga mereka mendapatkan keuntungan juga dari apa yang mereka lakukan, itu kesadaran ya, dari kesadaran tersebut. Dan kemudian harus didukung oleh sarana dalam sistem pengolahan sampah yang lainnya, sarana pewadahan sampah yang memang terpilah, ya kan, organik dan anorganik, kemudian pengangkutnya. Ya jangan sampai nanti sudah dipilah di wadahnya ternyata pengangkutnya dicampur. Itu yang sering menjadi meme-nya orang Bali. Ini satu sistem ya. Jadi pengelolaan sampah itu ada satu sistem pewadahan, pengangkutan, pengumpulan, pengolahan sampai pemrosesan akhir ya di TPA. Jadi di pengangkutan harus juga didukung sarana-prasarananya ya. Kemudian dari pengangkutan, pengumpulan di TPS, apalagi sekarang kita ada TPS 3R namanya ya. Jadi bukan hanya menampung sementara, tapi seharusnya memang berfungsi untuk pengolahan ya secara 3R yang bisa dilakukan secara 3R. Entah itu daur ulang atau pengolahan sampah yang organik ya pada umumnya ya, composting yang itu bisa dilakukan di TPS 3R, sehingga nanti yang tidak bisa terolah di TPS 3R akan masuk ke TPST, tempat pengolahan sampah terpadu. Sebelum TPA. Sebelum ke TPA, iya, ada TPST untuk pengolahan, dan di sini bisa dilengkapi dengan segala macam sistem pengolahan yang diperlukan untuk mengolah sisa sampah tadi yang belum terolah di TPS 3R. Ya salah satunya mungkin dengan sistem termal seperti itu. Jadi sistem termal ini bisa dengan insinerator, kemudian pirolisis ya. Jadi ada juga sekarang sistem RDF. Itu bisa dilakukan di TPST seperti itu. Termal itu berarti pemanasan, semacam pembakaran, tetapi dengan teknologi khusus. Iya. Secara simpelnya seperti gimana itu? Iya, jadi di sistem termal ini ya, jadi sampah ini kita gunakan sebagai bahan bakar. Sampah itu punya nilai kalor sebenarnya. Ya, jadi setiap jenis sampah itu punya nilai kalor yang berbeda. Dan itu bisa kita gunakan sebagai bahan bakar ya. Jadi bukan dibakar sampahnya kan, dimanfaatkan sebagai bahan bakar sehingga terjadi pemanasan sempurna di dalamnya ya, suhu di atas 1000 ya. 1000 derajat Celcius. Kemudian dari hasil pembakaran tersebut kita akan nanti itu akan dihasilkan gas ya, akan dihasilkan gas buang. Nah, gas buang ini nanti bisa kita tangkap ya, bisa kita tangkap. Ini adalah berupa gas biogas. Nah, ini bisa kita tangkap, bisa kita manfaatkan kembali. Apakah itu untuk keperluan gas rumah tangga, untuk yang memasak, sebagai bahan bakar tadi itu juga, dan bisa juga dikonversi menjadi energi listrik dari biogas tersebut ya, karena kandungan metannya yang tinggi. Kemudian dari pembakaran tersebut nanti juga akan dihasilkan cairan ya, nanti dihasilkan cairan. Dari cairan itu bisa dimurnikan, juga bisa digunakan sebagai bahan bakar lagi. Jadi ini adalah alternatif ya, kalau menurut saya ini. Tapi adalah alternatif di Bali teknologi. Itu sudah ada Bu teknologinya di TPST-nya Bali. Iya, di TPST ada menggunakan insinerator. Ya, mungkin memang belum didesain untuk skala besar begininya. Ya, dengan ya mungkin dari skala, kemudian juga untuk penangkapan gas, pemanfaatan gas dan pemanfaatan limbah cairnya tadi. Ya mungkin belum sampai ke arah situ, ya baru sebatas pembakaran yang dilakukan dengan sempurna menggunakan sampah tadi. Dan sebenarnya tapi dengan pembakaran sempurna itu sudah tidak menghasilkan residu yang menjadi polusi lagi. Ya, karena jadi kita kan dilarang juga membakar sampah di rumah masing-masing ya, karena akan mengakibatkan ini juga polusi udara juga. Iya. Jadi pembakarannya tentunya dalam sistem tertutup ya nanti ya, pembakarannya dilakukan secara tertutup. Jadi
ada gas yang dihasilkan selain gas yang dapat ditangkap tadi ya. Jadi kan kita menangkapnya lebih ke metannya ya, karena ini berupa biogas nanti bisa kita manfaatkan. Kemudian gas lain memang masih terkandung juga di gas pembakaran itu seperti CO2 kan masih ada juga di sana, oksidan juga masih ada di sana. Nah, itu akan dilewatkan ada teknologinya juga sebenarnya. Untuk memilahnya. Ya, jadi seperti scrubber untuk menyerap gas tersebut. Ya, jadi setidaknya yang terbuang itu sudah memenuhi baku mutu ya. Jadi ada standar ya, standar untuk gas buang dari pembakaran sampah. Ya, jadi dari Kementerian Lingkungan Hidup biasanya memiliki standar gas yang dapat dibuang ke lingkungan. Kalau dari pembakaran terbuka, pembakaran sampah yang kita lakukan di halaman kita itu kan tidak sempurna ya pembakarannya. Kemudian tentunya hasil pembakarannya juga langsung ke lingkungan. Jadi tidak ada pengelolaan di situ. Nah, itu dampaknya luar biasa. Ya, jadi gas-gas yang buang langsung ke lingkungan inilah yang akan menjadi gas rumah kaca tadi ya, yang penyumbang terjadinya pemanasan global ya. Dan setahu saya juga saat ini sudah ada sertifikasi ya untuk teknologi-teknologi thermal. Jadi dari Kementerian Lingkungan Hidup ya, setahu saya sudah ada sertifikasi sehingga hanya alat-alat yang sudah tersertifikasi saja yang bisa beroperasi. Ya, jadi sudah teknologinya ini sudah berdasarkan hasil pengujian dan setelah diuji gas yang dihasilkan nanti memang sudah memenuhi baku mutu atau standar yang ditetapkan seperti itu. Ya, dan sebenarnya ini salah satu alternatif yang baik sekali ya kalau menurut saya pribadi. Jadi mungkin masyarakat masih banyak yang belum bisa menerima karena yang diterapkan saat ini ya mungkin yang mereka pernah lihat juga tidak seperti itu ya, masih yang gasnya warnanya hitam terus melambung di atas ya. Memang itulah yang tadi saya sampaikan di awal ya, ketika nanti dibangun itu perlu ada pengelolaan dan pemantauannya. Jadi harus juga dibangun sesuai dengan standar seperti itu. Kalau memang cerobongnya harus 9 meter di atas atap bangunan ya ditempatkan 9 meter seperti itu ya kan, ada kriterianya. Jangan sampai kurang dari itu sehingga distribusi atau penyebaran gasnya sampai ke pemukiman. Nah, seperti itu sih hal-hal yang ketika sudah diperhatikan ya hal-hal atau ketentuan seperti itu, menurut saya ini teknologi yang bisa kita gunakan, bisa kita adopsi di sini. Dan di negara maju juga mereka sudah menerapkan itu. Iya, sudah menerapkan itu ya, karena ya memang masalah sampah ini susah ya, walaupun ya misalnya katakanlah di Jepang ya mereka sudah menerapkan aturan, tapi kan kita tidak tahu ya karakter masyarakat ya. Jadi mungkin tidak semua juga bisa mengikuti, apalagi di perkotaan. Nah, apalagi di perkotaan orangnya beragam, ya orangnya beragam, karakternya berbeda. Jadi ya solusi mereka dengan sistem thermal ini ketika artinya mereka bisa mengolah yang lain yang memang sudah terpilah, selebihnya ya mereka lakukan pembakaran tadi. Artinya kalau kembali ke pertanyaan tadi, pemerintah Provinsi Bali secara regulasi sudah ada di posisi yang tepat nih untuk membatasi dari timbulannya dulu dan pengelolaan di sumber. Tetapi masih ada PR nih untuk pemerintah, untuk kita semua warga Bali. Kita tidak bisa menutup mata, setelah di sumber ini masih ada proses-proses berikutnya di pengelolaan berikutnya. Yang tadi apa namanya, pengantaran, pengangkutannya dan sampai di TPS dan seterusnya, itu masih ada PR kita. Dan teknologi-teknologi sudah ada sebenarnya untuk hal itu, karena kita selalu berpikir ini sampah diapakan, dipilah, di recycle, menghasilkan sampah baru. Akhirnya tetap sampah, dia cuma dalam bentuk yang berbeda. Kita coba bikin eco brick, tidak bisa dimanfaatkan dengan baik ya, eco bricknya jadi sampah juga. Hal-hal seperti itu ternyata ada teknologinya, dan itulah yang menjadi bidang kajian dari Bu Made Pertiwi.
mungkin terakhir deh Bu untuk pesan-pesan kepada masyarakat remaja Bali deh khususnya dulu dan secara umum juga, gimana sih harusnya kita bersikap terhadap lingkungan ini, terhadap bumi, terhadap hal-hal yang ada di depan kita saat ini. Iya, pesan-pesan terhadap generasi muda di Bali ya. Jadi ya memang ini artinya kita harus menumbuhkan kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan. Ya, artinya apa yang kita ada, yang kita miliki sekarang ini kan adalah titipan ya. Dan kita harus mengelola lingkungan kita dengan sebaik mungkin. Nah, kita berharap nanti ini masih bisa digunakan untuk anak cucu kita ya. Jangan sampai kita di sini yang merusak, nanti generasi selanjutnya harus menghadapi kesulitan dengan kondisi lingkungan seperti itu. Jadi mulailah dengan hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita ya, dengan memilah sampah seperti tadi ya. Jadi mulai memilah sampah, hal-hal yang bisa kita lakukan di sekitar kita, dan mungkin juga supaya menularkanlah juga ke teman-temannya yang lain terkait dengan pengelolaan lingkungan ini ya, karena ini penting sekali menurut saya ya. Jadi permasalahan lingkungan itu memang tidak seperti mungkin seperti kita ya, kita sakit misalkan ya, kita buat kesalahan ya, atau kita bekerja terlalu banyak gitu, terus kita langsung sakit misalkan seperti itu. Nah, permasalahan lingkungan ini kan dia terakumulasi ya, ketika kita lakukan hal yang sama terus menerus, kita lakukan, misalnya kita tumpuk sampah sedikit-sedikit, nanti akan terakumulasi, dan itu yang akan menyebabkan terjadinya kerusakan. Jadi kalau nanti terus kita lakukan ya, nanti pada satu waktu tertentu itu akan menimbulkan masalah, dan mungkin tidak kita yang mendapatkan masalahnya ya, mungkin di generasi yang berikutnya, tapi kan kita tidak menginginkan itu ya. Jadi ini dampaknya besar sekali ketika lingkungannya sudah rusak, itu untuk memulihkannya itu jauh lebih sulit ya daripada kita sekarang melakukan pengelolaan dan pencegahan. Mungkin seperti itu ya, agak berat ya jadinya ya. Tapi saya harap sih, saya senang ya kalau misalkan generasi muda ini banyak terlibat ya, dari artinya mengikut kampanye lingkungan dan gerakan-gerakan pengelolaan lingkungan seperti itu. Mungkin itu saja Bapak. Luar biasa sekali. Nggak berasa ini sudah hampir 30 menit kita ngobrol, Bu Made. Jadi banyak sekali hal yang sudah kita obrolkan tentang bagaimana pengelolaan menjaga lingkungan kita, termasuk juga bagaimana pengelolaan sampah yang tadi sudah sempat kita obrolkan. Dan rekan-rekan di rumah, dalam berbicara tentang pengelolaan lingkungan hidup ini, mengutip dari apa yang disampaikan oleh salah satu penyuluh dari Kementerian Lingkungan Hidup, bahwa seharusnya no one left behind. Jadi tidak ada yang merasa tidak terlibat. Ini adalah kerja kita bersama, seperti yang disampaikan Bu Made tadi. Dan hal menarik juga dalam berbicara tentang lingkungan hidup, there is no plan B because we have no planet B. Kita cuma punya bumi, oleh karena itu mari kita bersama-sama menjaga bumi kita. Ya, hadirin sekalian, kita sudah banyak sekali belajar hari ini bersama Bu Made Pertiwi. Dan kita selalu yakin bahwa segala sesuatu adalah sumber belajar dan setiap tempat adalah ruang belajar. Dan hari ini bersama Bu Made Pertiwi kita sudah belajar di private class.